Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7C ingin mempresentasikan tema proyek kami yaitu teknologi mesin hybrid. Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang paling baik digunakan manusia. Namun, pembakaran bahan bakar fosil disebut sebagai salah satu faktor pemanasan global. Mengapa penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan pemanasan global? Karena bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam adalah senyawa hidrokarbon. Penggunaan bahan bakar fosil berarti pembakaran hidrokarbon melalui reaksi dengan oksigen. Pembakaran bahan bakar fosil adalah reaksi eksotermik yang melepaskan energi berupa panas, cahaya, dan berbagai gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Oleh karena itu, diperlukan teknologi alternatif untuk mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan. Salah satu alternatifnya dengan kendaraan EV atau listrik. Kendaraan tipe ini tidak menggunakan proses pembakaran untuk menghasilkan energi. Secara keseluruhan, mobil listrik atau EV memiliki potensi besar untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil, terutama dalam emisi langsung dan kualitas udara. Namun, tantangan seperti dampak produksi baterai, sumber energi untuk pengisian, dan infrastruktur harus diatasi untuk memaksimalkan manfaat lingkungan dari EV. Maka dari itu, teknologi mesin hybrid menjadi solusi yang dapat mengurangi dampak lingkungan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu mesin hybrid? Pada dasarnya, mesin hybrid adalah mobil yang teknologi dikembangkan dengan menerapkan sistem penggerak berupa mesin bensin dan motor listrik. Sehingga mobil hybrid tidak dapat berjalan dengan satu mesin atau mobil pada umumnya, melainkan melalui energi bahan bakar minyak dan baterai listrik. Kami akan menjelaskan sejarah singkatnya bagaimana mesin hybrid itu ada. Mobil yang memiliki dua mesin sebagai daya penggerak ini mulai ada sekitar tahun 1900-an. Pencipta mobil hybrid pertama di dunia adalah Pro Ferdinand Porsche, pria kelahiran Austria 3 September 1875. Ini bekerja di Lonher Coach Factory di Vienna. Porsche membuat mobil hybrid pada tahun 1900-an dan diberi nama Porsche Lonher. Porsche Lonher dilengkapi dengan mesin bensin yang dilengkapi fungsi untuk menyuplai bahan bakar ke generator yang kemudian menyalurkan daya listrik. Daya listrik ini disalurkan melalui motor yang berada di roda depan. Sejak saat itu, mobil hybrid terus dikembangkan lalu muncullah Lonher Porsche Semper Fives yang merupakan mobil hybrid fungsional pertama. Mobil hybrid ini kemudian dipamerkan di Paris Exhibition tahun 1900-an. Di awal tahun 1920, memang banyak mobil berteknologi hybrid, namun pada awal tahun 1930-an, mobil hybrid mulai tenggelam karena ditemukannya sumber baru yang digunakan pada teknologi kendaraan. Menipis cadangan bahan bakar hybrid dan peraturan emisi gas buang kendaraan menjadi salah satu faktor mobil hybrid kembali dibicarakan pada tahun 1990-an. Beberapa produsen mobil mulai mengembangkan mobil hybrid. Salah satu mobil hybrid massal yang terkenal dirilis pada tahun 1997 yaitu Toyota Prius. Pada awalnya, Toyota Prius hanya dipasarkan untuk domestik, namun jumlahnya terus berkembang hingga dijual secara global 2 tahun kemudian. Honda mengeluarkan mobil hybrid andalannya, yaitu Honda Insight. Kami akan menjelaskan jenis-jenis mesin hybrid. Yang pertama, full hybrid. Kendaraan full hybrid menggunakan mesin sebagai generator untuk memasok energi listrik. Mobil dengan full hybrid menggunakan motor listrik saat kendaraan berkecepatan rendah sehingga efektif untuk dikendarakan di jalanan perkotaan yang macet. 2. Plug-in hybrid. Sesuai dengan namanya, baterai plug-in hybrid dapat diisi ulang di rumah. Jenis plug-in hybrid ini menggunakan baterai yang dengan kapasitas yang lebih besar sehingga memiliki kemampuan jelajah yang cukup jauh. Keunggulan mesin hybrid dibandingkan dengan mesin bensin konvensional. Yang pertama, keunggulannya mengurangi polusi. Pada faktanya, mesin hybrid pada mobil hybrid dapat membantu menciptakan lingkungan yang asri dan bebas polusi. Kedua, konsumsi bahan bakar yang efisien. Konsumen bisa menggunakan mobil hybrid dengan bahan bakar yang lebih efisien. Meski demikian, performa dan akselerasi mobil hybrid tetap dalam kondisi yang optimal dan cepat. Saat ini, pabrik mobil sudah banyak yang memproduksi kendaraan hybrid di Indonesia. Contohnya sebagai berikut.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dari proyek ini kita dapat banyak sekali pengalaman, pembelajaran, dan pengetahuan baik apapun itu. Lalu dengan kurikulum Merdeka ini, yaitu proyek ini dapat membantu kita dalam kerjasama tim, komunikasi, dan membuat keputusan bersama atau bermusyawarah. Harapannya untuk seluruh anak-anak yang ada di Indonesia, terutama siswa-siswi SMA ITE Apit, bisa mengekspor pengetahuan lebih luas lagi dan bisa menyampaikan ide-ide yang bagus dan memberikan inovasi kepada masyarakat luas. Semoga dengan adanya proyek ini bisa memotivasi semua siswa-siswi SMA ITE Apit untuk membuka wawasan dan membangun jiwa kreativitasnya dalam organisasi ataupun yang lain.